Halo semuanya, kembali lagi dengan PJ Akademik Kalkulus Asrama ITB. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa latihan soal tentang representasi parametrik di kurva bidang dan vektor. Oke, simak kelanjutannya. Nah, oke, mungkin aku mulai dengan nomor 1. Di sini soalnya adalah tentukan persamaan Kartesius dari kurva RT sama dengan 1 plus sin T I plus cos T J, di mana T-nya itu antara 0 hingga pi, dan sketsakan kurva beserta arahnya. Nah, cara kita menjawab nomor 1 ini, yang pertama, kita misalkan X itu sama dengan 1 plus sin T, dan Y itu sama dengan cos T, dengan batasan T itu antara 0 hingga pi. Nah, kita tahu berdasarkan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat T plus cos kuadrat T itu sama dengan 1. Sehingga dari sini kita pindahkan ruas, jadinya sin kuadrat T itu sama dengan 1 min cos kuadrat T. Jadi, sin T sama dengan akar 1 min cos kuadrat T. Nah, dari sini kita tahu bahwa persamaan Kartesiusnya itu adalah X sama dengan 1 plus akar 1 min Y kuadrat. Nah, kalau kalian bingung ini dapat dari mana, kita kan tadi udah memisalkan kalau X sama dengan 1 plus sin T. Berarti sin T itu sama dengan X min 1. Nah, makanya di sini dituliskan X min 1 itu sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Nah, jadinya 1 dipindahkan ruas, jadinya X sama dengan 1 plus akar 1 min Y kuadrat. Nah, atau jika kita ingin menulis dalam bentuk lain, kita pakai identitas trigonometri tadi yang sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, kita tahu kalau sin T-nya itu X min 1, maka dari itu sin kuadrat T-nya itu jadinya X min 1 kuadrat ditambah cos T-nya itu Y, berarti tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, maka kalau kita lihat nih, dari persamaan yang ini, kita peroleh bahwa kurva ini adalah bagian dari lingkaran, di mana pusatnya itu di 1,0 dan mempunyai jari-jari 1. Nah, lalu cara kita mencari sketsa kurvanya, kita awalnya substitusi nilai dulu. Nah, gampangnya nih, kita substitusi nilai dengan batas T. Tadi batasnya kan 0 hingga pi, berarti kita substitusikan 0, maka diperoleh X di 0 itu 1, Y di 0 itu 1. Nah, sedangkan kalau di pi, kita substitusikan ini ke dalam permisalan kita, nanti didapatkan X pi-nya itu 1, dan Y di T sama dengan pi itu min 1. Nah, dari sini kita bisa sketsakan langsung di bidang XY. Jadi kalau kita lihat nih, jadi partikel itu yang melalui kurva itu bergerak dari 1,1 ke 1,-1. Atau kalau kita gambarkan itu akan seperti ini. Ini misalkan ini dari 1,1 hingga ke 1-1. Nah, arahnya itu begini. Gitu. Nah, seperti ini sketsa kurvanya. Oke, next. Untuk nomor 2, tentukan persamaan bidang yang melewati titik 1, 0, 2 dan tegak lurus terhadap garis X sama dengan 1 plus 2T, Y sama dengan min 1 plus 3T, dan Z sama dengan 6 plus T, di mana T-nya itu antara min tak hingga tak hingga. Nah, caranya kita berdasarkan persamaan parametrik, ya, parametrik kalian udah dapat kan materinya. Nah, kita ketahui bahwa dari yang persamaan ini, X, Y, Z ini, kita tahu bahwa garis itu, garis yang tegak lurus ini itu melalui titik 1, min 1, 6. Nih ya, kalian perhatikan dari ini.
X sama dengan 1 plus 2T. Nah, ini satunya, terus Y sama dengan min 1. Nah, ini min satunya diambil dari sini, dan Z sama dengan 6 plus T. Nah, 6 dari sini. Dan mempunyai vektor arah 2, 3, 1. Itu dari mana? Dari koefisien T-nya itu sendiri, yaitu 2T, 3T, dan T. Gitu. Oleh karena itu, cara kita mencarinya gimana? Kita pilih vektor normalnya itu 2, 3, 1. Nah, karena yang ditanyakan itu persamaan bidang yang melewati titik 1, 0, 2, berarti kita pakai persamaan bidang. Dan di sini berarti 2 kali X min 1 ditambah 3 kali Y min 0 ditambah 1 kali Z min 2 sama dengan 0. Nah, nanti hasilnya itu diperoleh 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 4. Nah, jadi inilah persamaan bidang yang melewati titik 1, 0, 2. Lalu selanjutnya untuk nomor 3, vektor singgung satuan dari kurva RT sama dengan 6T kuadrat ditambah 12, ln 3T plus 9 di titik P 18, ln 12 adalah T sama dengan A, B. Dengan nilai A per B-nya sama dengan titik-titik. Nah, kita ingin mencari tahu nilai A per B-nya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita mencari T berapa, pada T berapa si kurva itu berada di titik P. Nah, caranya gimana? Tinggal masukin aja ke salah satu. Misalnya 6T kuadrat plus 12 itu sama dengan 18. Nah, berarti nanti kita dapatkan nilai T-nya itu sama dengan 1. Nah, misal kalian ragu, kalian bisa substitusikan yang kedua nih. Ln 3T plus 9 itu sama dengan ln 12. Nah, nanti didapatkan juga kan T-nya sama dengan 1. Nah, dari sini berarti kita akan mencari vektor singgung satuan di T sama dengan 1. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita menurunkan dahulu. Menurunkan RT, kita turunkan. Nanti didapatkan 12T, 3 per 3T, mohon maaf ini tipe 3T plus 9. Nah, karena kita nyari di T sama dengan 1, berarti kita tinggal substitusikan saja 1, berarti jadinya R aksen 1 itu 12,3 per 12. Nah, 12,3 per 12 itu adalah nilai A, B-nya. Nah, kita tahu nilai A-nya itu sama dengan 12, dan nilai B-nya itu 3 per 12. Nah, sehingga kita kan mau mencari A per B. Nah, tinggal dibagikan aja keduanya, dan diperoleh hasilnya 12 dibagi 3 per 12. Sama dengan 48. Oke, next untuk soal nomor 4. Jika bidang A melalui 1, min 1, min 1 mempunyai vektor normal 3, min 2, min 1. Tentukan persamaan bidang A. Lalu jika ada suatu bidang, yaitu 2X min 4Y plus 3Z sama dengan 1, tentukan kosinus sudut antara bidang A dan bidang B. Nah, pertama kita mencari persamaan bidang A dulu. Caranya, bidang A itu kan melalui 1, min 1. Punya vektor normal 3, min 2, min 1. Nah, kita langsung pakai rumus persamaan bidang. Nah, jadinya 3 dikali X min 1 ditambah min 2 kali Y min 1 ditambah min 1 dikali Z plus 1 sama dengan 0. Nah, nanti diperoleh hasilnya 3X min 2Y min Z sama dengan 2. Nah, ini kita peroleh persamaan bidang A. Selanjutnya kita akan mencari kosinus sudut antara bidang A dan B. Nah, kita cari kan sudut antara bidang A dan B itu sebenarnya sudut antara vektor normal A dengan vektor normal B. Nah, kita tahu bahwa normal A itu 3, min 2, min 1, sedangkan vektor normal B itu 2, min 4, 3. Didapatkan dari mana? Dari ini. Nih, koefisien dari X, Y, Z di bidang B. Jadi ini 2, min 4, 3.
Udah. Nah, dari sini kita jadi tahu kosinus sudutnya. Kita pakai rumus kosinus seperti biasanya, yaitu perkalian titik antara NA dan NB dibagi panjang vektor NA dikali panjang vektor NB. Nah, didapatkan cosnya itu 11 dibagi akar 14 kali akar 29. Oke. Lalu selanjutnya untuk nomor 5. Jika vektor U dan V memenuhi U min V sama dengan U plus V, tentukan sudut U, V. Nah, kita akan mencari sudut antara U dan V. Nah, pertama perhatikan bahwa panjang U min V kuadrat itu sama dengan U min V perkalian titik antara U min V dengan U min V. Nah, sehingga dari sini kita jabarkan bahwa perkalian titik antara U min V dengan U min V itu U dot U dikurangi 2 kali U dot V plus V dot V. Nah, dari sini kita dapatkan kalau U dot U itu sama dengan U kuadrat. Nah, dikurangi 2 kali U dot V ditambah V kuadrat. Nah, dari soal kita tahu ya bahwa vektor U dan V ini memenuhi bahwa U min V-nya itu sama dengan U plus V. Nah, sehingga ini kalau dikuadratkan itu kan sama kan, ruas kiri sama kanannya. Nah, sehingga untuk ruas kirinya ini kalau dikuadratkan itu kan sama dengan yang kita jabarkan barusan, yang U kuadrat min 2 U dot V plus V kuadrat. Nah, sama dengan ini kita jabarkan lagi, berarti kan jadinya U kuadrat dikurangi 2 UV ditambah V kuadrat. Nah, di sini U kuadrat sama V kuadratnya kita coret, dan nanti tersisa U dot V dibagi panjang U kali panjang V itu sama dengan min 1. Nah, nilai ini kan adalah cos ya sebenarnya, cos sudut antara U dan V. Nah, berarti dari perhitungan ini kita tahu bahwa cos sudut antara U dan V itu min 1. Nah, untuk kita mencari sudutnya, kita arc cosnya kan berarti. Jadi, kalau sudut apa yang cosnya itu sama dengan min 1, yaitu pi atau 180 derajat. Gitu, teman-teman. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sukses untuk ujian kalkulusnya.